Dan hari ini KPK langsung memeriksa dua mantan menteri sebagai saksi kasus dugaan korupsi di kementeriannya masing-masing pada saat mereka menjabat. Untuk membahas lebih lanjut, kita langsung bergabung bersama mantan pimpinan KPK, Saud Situmorang. Bang Saud, selamat sore, apa kabar? Selamat sore Mas Iqbal. Semoga selalu sehat Bang Saud. Jadi kalau Anda melihat apa yang sebenarnya sedang digali oleh KPK dengan sekaligus secara bersamaan mengagendakan memeriksa dua mantan menteri di hari yang sama, Bang Saud. Ya, kemarin itu kan kita melihat ya mereka laporkan apa yang mereka lakukan selama semester pertama, apa yang dilakukan KPK itu. Mereka menyampaikan beberapa upaya-upaya yang menurut saya dari sisi baik itu pencegahan dan penindakan ini menarik ya. Karena kedua menteri ini kan sebenarnya membentuk karakter dan integritas bangsa ya. Ini satu simbol bagaimana sebenarnya pembentukan karakter integritas bangsa kita yang menyangkut pendidikan dan keagamaan, yang tentu menjadi perhatian kita adalah bagaimana kita bisa menjadi contoh untuk kemudian kita bisa menyelesaikan banyak persoalan-persoalan korupsi di tengah indeks persepsi korupsi kita 37 saat ini. Jadi kalau kita kembali kepada konstruksi kasusnya, tentu kita bisa berdebat di situ. Tapi pengalaman 4 tahun di KPK biasanya laporan masyarakat itu, sebagaimana juga disampaikan kemarin dalam laporan semester pertama apa yang dilakukan KPK, laporan-laporan dari masyarakat itu kan bermacam-macam laporannya, ada ribuan laporan. Jadi kalau ini dia dimulai pemanggilan, saya pikir kita tinggal menunggu saja bagaimana KPK menindaklanjuti case ini dengan cepat. Itu soal bantah membantah itu biasa, Mas Iqbal. Itu biasa membantah-membantah, tidak memberi keterangan dan seterusnya. Tapi pengalaman kita menunjukkan kalau sudah mulai dipanggil dan pendalaman itu tentu sangat inefisien juga di tengah uang KPK yang sedikit itu kalau ini pemanggilan tidak ada follow up dengan cepat. Sementara gitu Mas Iqbal. Oke, Bang Saud, tadi Anda berbicara soal laporan masyarakat ya. Kalau kasus di dugaan korupsi kuota haji, ini kan sebenarnya pelaporan masyarakat itu sudah sejak lama. Kemudian kasus ini juga berangkat dari pansus kuota haji ya. Nah, ini apakah artinya ini bisa lebih awal untuk dilaksanakan semua pemeriksaan dan juga penyelidikan ini? Ya, seingat saya dulu kita juga sudah pernah mendalami itu ketika saya masih di KPK dengan kami di Angkatan 4 bahkan mengirim tim ke sana. Bahkan kita masuk ke detail-detail bagaimana sebenarnya mulai dari pemberangkatan, mulai pendaftaran sampai kemudian kembali lagi ke Indonesia. Itu memang banyak hal yang kita berikan masukan ketika itu. Tapi saya melihat masukan-masukan itu tidak membawa perubahan dampak yang signifikan ya. Karena bayangkan saja mulai dari antrian sampai kemudian kembali ke Indonesia itu di pembelajaran ketika itu kita bahkan pergi ke ke Arab Saudinya. Tentu itu juga dari banyaknya keluhan-keluhan dengan panjangnya antrian dan seterusnya. Dan fasilitas sampai di sana dan seterusnya. Yang kita melihat juga banyak sekali hal-hal yang meyakini kita memang tata kelolanya sangat-sangat tidak profesional dan quote and quote bagaimana kemanusiaan kita melayani orang yang sedang melaksanakan ibadah keagamaannya, sehingga waktu itu kita sangat serius juga. Tapi sampai kemudian terjadi lagi case yang baru ini ya menyimpulkan kita bahwa sebenarnya ada banyak logika-logika kita yang sangat lari ya di tengah kemudian itu adanya penambahan, tetapi kemudian itu penambahan itu bukan ditujukan untuk justru memperpendek antrian. Jadi ada logika yang lari. Demikian juga di kasus yang bersamaan pagi hari ini di Google Chrome, logika-logika yang menurut saya ya kita berharap lah pemerintahan ini bisa menyelesaikan ini. Gitu Mas Iqbal. Oke, artinya ini sebenarnya kalau melihat kegagalan apakah ini bentuk kegagalan dari pengawasan internal dari kementerian itu sendiri? Karena meskipun membantah jika memang terlibat langsung, seberapa bertanggung jawab sih secara hukum dan juga secara moral seorang menteri terhadap kasus yang terjadi di kementeriannya, Bang Saud? Oh iya kan setiap proses ini kan nanti kan kalau kita lihat itu terkait dengan swasta pasti di situ kan ada kaitan dengan pengadaan bagaimana menteri mengambil kebijakan sehingga kita bisa meyakinkan
bahwa dia tidak dikenakan Undang-Undang 3199 tentang bagaimana penyalahgunaan wewenang, memperkaya orang lain atau diri sendiri, atau gratifikasi. Kan tentu kedua menteri yang dipanggil hari ini kan nggak mungkin juga sudah mulai diperkirakan dikenakan pasal berapa. Jadi artinya unsur-unsur yang bakal dikenakan kepada dua menteri ini, apakah itu menyangkut kuota haji dan kemudian Google Chrome tadi, itu kan sudah mulai terlihat sebenarnya pasal mana yang mulai dilanggar. Tinggal penyidik mengumpul-ngumpul bukti, mengklarifikasi. Mengklarifikasi itu biasanya bukti yang sudah cukup, tinggal mengiyakan bahwa sebenarnya seseorang sebelum ditahan, sebelum ditindak, dia harus dipanggil dulu. Itu suatu proses-proses yang normatif saja. Jadi pertanyaannya Maksimal tadi, ya memang di sana sendiri kan ada inspektorat, kemudian ada BPK juga yang mengaudit. Itu yang selama ini kan kita tidak bisa menunjukkan bahwa mereka perform. Bahwa audit itu kan tidak hanya keuangan saja dalam kaitan APBN, tapi juga kan audit kinerja. Apakah mereka di dalam menata melaksanakan kegiatan yang sudah rutin tahunan sejak negeri ini merdeka. Bayangin jangan Mas Iqbal, tiap tahun kita melakukan kegiatan yang sama setiap tahun. Anda bisa bayangkan yang sudah sebenarnya dengan tutup mata kita udah bisa memastikan di mana kelemahannya. Dengan tutup mata kita bisa mengatakan siapa orang-orang jahatnya. Itu simple kok. Nggak ada orang-orang penjahat baru yang ataupun orang-orang yang tidak punya passion tiba-tiba ikut join di situ. Ini kan semeter keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatannya. Jadi kalau Mas Iqbal tadi tanya bagaimana sebenarnya kementerian harus melakukan ini pekerjaan ini sudah dilakukan setiap hari. Kayak kita pergi ke kantor, cuman periodiknya ini 1 tahun gitu. Sudah tahu kita sebenarnya mana yang harus kita lakukan, di titik mana kita harus lebih hati-hati, ya semuanya lah, mulai dari seorang jemaah berangkat dari rumah untuk kemudian kembali ke rumahnya, itu semua sudah terbayang. Tapi ketika kita kemudian menganggap itu sesuatu proses yang biasa saja pada bagian lain, banyak pihak yang terkait di situ, lain lagi pihak di negara Arab Saudinya sendiri. Saya mendengar bahwa di sana mereka lebih disiplin terhadap penyelenggaraan dibanding kita di dalam negeri. Nah, itu yang perlu didalamin sebenarnya. Gitu Mas Iqbal. Bang Saud, jadi termasuk tadi Anda sebut pengawasan internal itu seharusnya sudah selalu dijalankan. Termasuk kalau kita berbicara terkait dengan infrastruktur ya, dalam hal ini kita berbicara soal Google Cloud dan juga laptop Chromebook yang saat ini sedang melanda mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. Nah, kasus Nadiem ini kan sebenarnya dugaan yang terjadi saat ini sedang diusut oleh dua lembaga secara bersamaan ya Bang Saud ya, oleh Kejagung dan juga KPK. Apa yang bisa Anda baca dari penyelidikan dalam kasus yang berbeda oleh lembaga yang berbeda, Bang Saud? Ya, itu tergantung dari bagaimana, kan ada komitmen antara 3 penegak hukum, kepolisian, Polri dan KPK, kan ada kesepakatan, ada MOU, siapa yang sudah memulai, kemudian silakan memulai. Kalau maupun mereka koordinasi perlu berbagi kerja, itu sudah biasa dilakukan. Toh penuntut di KPK itu juga yang menyangkut penyidik juga, dan penyelidik juga adalah berasal dari kejaksaan. Jadi soal bagi kerja itu sesuatu yang menurut saya sangat common sense saja. Akan tetapi yang menjadi menarik adalah kalau umpamanya pembagian kerja itu justru jadi membuat case ini menjadi lebih lambat, atau kemudian bagaimana kasus ini terjadi, kemudian bagaimana menyelesaikannya, karena menyangkut dana yang cukup besar. Apalagi ini kalau menyangkut pendidikan, bisa kebayang juga kan murid-murid pasti ngomongin itu sejumlah Chromebook yang sekarang hanya disimpan di gudang sekolah, tidak digunakan, ya kan, itu jadi omongan. Jadi sebenarnya kalau bisa kedua instansi ini komit saja berbagi kerja untuk mempercepat prosesnya, sehingga tidak berbulan-bulan tuh jadi omongan di murid-murid sekolah gitu. Jangan lupa ini edukasinya sangat, itu yang kita bilang di bagian depan tadi, 2 case ini menyangkut karakter, integritas yang menurut saya harus lebih ekstra untuk memperhatikan ya, kan ini menyangkut edukasi gitu. Gitu Mas. Bang Saud, dengan diperiksanya 2 mantan menteri ini, nama besar di situ, apakah ini bisa setidaknya meningkatkan persepsi publik terhadap KPK? Karena kemarin juga baru saja dikeluarkan permintaan maaf ya, karena KPK baru melaksanakan 2 kali OTT selama 6 bulan. Ini diungkapkan oleh KPK sendiri. Apakah ini bisa meningkatkan persepsi publik soal kinerja KPK, Bang Saud?
Ya, tentu kita berharap karena kan dia mengakui minta maaf kan ya melakukan 2 OTT. Kita waktu itu kan bisa sampai 30 gitu ya dalam satu periode gitu. Jadi maksud saya gini loh. Kita memahami bahwa ada sebuah nilai yang bergeser di sana, tetapi kalau kita mengatakan bahwa mereka pun menggunakan undang-undang KPK yang ada saat ini, kemudian mereka masuk kepada di luar dari pengaruh-pengaruh, di luar dari penegakan hukum itu sendiri, bisa membangun kepercayaan. Di bagian depan Mas Iqbal, jangan lupa tadi kita udah bicara soal indeks persepsi korupsi kita 37, yang semua institusi 9 lembaga yang memperhatikan indeks persepsi korupsi itu, ini kan banyak hal yang bisa diambil di sini. Ambil saja umpamanya Chromebook ini, pengadaannya saja udah favoritism di situ, tidak dilakukan dengan persaingan yang sehat. Dan in bisnis itu apa namanya adalah satu institusi yang mengawasi mengenai bagaimana persaingan dilakukan. World Competitiveness Index itu kan sangat rendah menilai kita. Jadi kalau kita ingin bahwa kemudian kasus ini didalami dan kemudian diproses dengan cepat untuk kemudian dilakukan penegakan hukum, penindakan, tentu akan bisa menjawab kinerja KPK yang menurut saya berada di dua sisi ya. Berkinerjanya seperti itu yang menurut kita ya ini menjadi apa namanya bagian penting untuk kemudian dipercepat gitu Mas Iqbal. Baik, kita kawal bersama demi tegaknya hukum dan keadilan di negeri ini. Terima kasih Bang Saud sudah bergabung dengan Sama-sama. Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.